Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 3 bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Manbau Darussalam, Jalan Mendawai 1 ujung terbakar. Diduga api berasal dari konsleting listrik dan tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tolong api di Pondok Pesantren Manbau Darussalam, Palangka, Mendawai 1 ujung, api. Minta tolong bantuannya, pemadam. Kebakaran, minta tolong, ya Allah. Video amatir memperlihatkan kobaran api membakar 3 bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Manbau Darussalam, Jalan Mendawai 1 ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu malam. Pesantren. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tim pemadam kebakaran yang mendapat informasi warga langsung mendatangi lokasi dan berupaya melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan mengerahkan personil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, Damkar Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, tim relawan dibantu warga setempat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kamar di Asrama Putra. Meski tidak ada korban jiwa dan peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah santri kini kehilangan tempat untuk beristirahat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan gedung instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tidak ada korban jiwa dan kebakaran pun diduga akibat konsleting listrik. Kobaran api disertai asap hitam melalap gedung instalasi farmasi RSUD Pulang Pisau di Komplek Perkantoran Jalan Uduha, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu sekitar pukul 2:30 sore. Peristiwa ini sempat membuat para pasien maupun tenaga medis panik, khawatir api menjalar ke ruang perawatan lainnya. Tim pemadam gabungan terdiri dari BPBD, Tagana, TNI Polri, dan Balakar Kapuas segera datang ke lokasi untuk memadamkan api dengan menerjunkan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Setelah berjibaku sekitar kurang dari 1 jam, kobaran api yang melalap gedung tempat penyimpanan obat-obatan tersebut akhirnya berhasil dipadamkan petugas dibantu warga dan para pegawai rumah sakit. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik. Saat kejadian sempat terdengar sambaran listrik dan letupan beberapa kali sebelum api membesar. Kalau tadi melihat memang ada seperti sambaran listrik. Mereka ada yang bekerja, terus ada meletup ya, tapi nggak tahu nanti dia akan ya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Pulang Pisau. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api dan sejauh ini sudah ada 46 orang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan saat ini sudah 46 orang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kapolri mengatakan saat ini Polda Riau masih mendalami modus para tersangka. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api. Pihaknya mengerahkan helikopter memadamkan fire spot di beberapa wilayah. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Riau semakin meluas.
Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari mulai 17 hingga 30 Juli 2025. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan mencapai lebih dari 200 hektar. Petugas gabungan serta masyarakat berupaya memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan terjadi saat sejumlah pengendara motor menghadang laju mobil Jeep yang berusaha kabur usai melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Lantaran tak mau turun dari kendaraan, keributan pun tak terhindarkan. Sejumlah pengendara yang telah tersulut emosi bahkan nyaris menghakimi pengemudi mobil Jeep. Insiden ini diduga terpicu dari aksi saling berebut jalan hingga nyaris bersenggolan. Pengemudi mobil Jeep yang diduga dalam pengaruh miras langsung melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Jalannya pelan-pelan. Nah, terus? Ini apa namanya? Kata kita. Terus? Sengaja, kita mabok. Yang mana yang sengaja? Yang mobil itu, kecil. Guna menghindari amuk massa, pengemudi mobil Jeep langsung diamankan ke pos polisi terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara tetapkan 26 tersangka terkait dengan penjarahan eks pabrik kaca di Medan. Saat penangkapan, warga sempat menyerang petugas kepolisian. Petugas Polda Sumut dilempari batu oleh warga saat melakukan penangkapan para pelaku penjarahan di dalam eks pabrik kaca. Polda Sumut menetapkan 26 orang tersangka terkait pencurian dan penjarahan eks pabrik kaca PT Abadi Rakyat Bakti yang sempat viral beberapa waktu lalu di Jalan Yosudarso, Medan Melabuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula dari viralnya video penjarahan bekas pabrik kaca, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung terjun ke lokasi mengamankan para pelaku penjarahan. Ke-26 tersangka ini perannya berbeda-beda, mulai dari eksekutor lapangan sampai penampung dari barang hasil curian atau penjarahan. Selain 26 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa truk muatan besi, alat las, mesin potong, gergaji besi, maupun alat potong lainnya untuk melancarkan aksinya. Hari Minggu 20 Juli 2025 di PT ARB terjadi penjarahan, dan pada saat itu pencurian itu kami tangani dan kami amankan kurang lebih 37 orang. Dan saat ini setelah hasil penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Akibat peristiwa ini, eks pabrik kaca tersebut mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar rupiah. Kini para tersangka penjarahan telah diamankan dan berada di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.